sebenarnya masih single atau enggak sih? Terus pernah nggak terlibat mungkin cinta lokasi? What's up stationers, welcome back to our station. This is Kesha here with new and fresh season. Finally Station Talk with Season 2 kembali hadir untuk memberikan konten-konten seru edukatif untuk stationers yang ada di rumah. Di episode perdana Season 2 hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada mas-mas yang ganteng-ganteng, keren-keren dan juga pinter-pinter pastinya. Please welcome Mas Duta Wisata Kota Pekalongan. Halo Mas. Halo. Gimana nih kabarnya? Bisa perkenalan dulu deh. Oh ya, dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hussein dari SMA Negeri 4 Kota Pekalongan. Halo Mas Hussein. Dan nama saya Muhammad Salahir Rizky dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa setelah liburan ini yang sudah berlalu. Pastinya semangatnya juga berbeda di tahun yang berbeda, semester 2 ini, apalagi kita juga mau ujian dan lain sebagainya. Semangat Kak, semangat Mas. Terima kasih. Jadi saya mau nanya nih, pertama-tama lagi sibuk apa sih selain di samping jadi duta wisata mungkin? Dari aku dulu apa mau Zalfa? Boleh kamu dulu. Aku dulu. Dari sini udah mulai sibuk persiapan ujian praktek tentunya ya. Sekolah udah mulai ujian praktek dan juga ada ujian mau persiapan ujian sekolah juga kan pastinya. Ya di samping itu juga kesibukan kami juga tidak hanya di sekolah saja, kami juga mengurus proker-proker yang ada di Adwika, yaitu Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan, yang mana kita juga memiliki kewajiban dan kita juga memiliki kesadaran untuk menjalankan proker tersebut agar proker terjalan dan terlaksana dengan baik yang berkaitan dengan pariwisata Kota Pekalongan. Oke. Semangat ya Mas buat ngejalanin itu aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih. Saya mau nanya nih buat Mas Zalfa. 1 tahun yang lalu sempat jadi host di MPK Station. Terus kembali hadir di sini sebagai bintang tamu. Gimana sih perasaannya? Wah, perasaannya ya sangat senang. Tapi dengan senang yang berbeda, karena kan tahun lalu saya duduk di posisi yang berbeda. Saya duduk di posisi di Kesha ini sebagai host juga dulunya, dan sekarang tahun ini alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa berpartisipasi lagi di prokernya MPK ini, MPK Station, yang mana saya juga merasa terhormati lah di sini. Saya sebagai alumni dari MPK masih bisa berkontribusi untuk ikut serta mensukseskan acara atau program kerja MPK Station ini. Keren banget kan stationers. Saya juga seneng banget bisa mewawancarai mas-mas yang keren-keren ini yang jadi inspirasi kita semua juga. Nah, saya mau tanya nih, awal tertarik untuk menjadi duta wisata itu gimana sih? Oke, untuk dari aku sendiri awal tertarik ikut duta wisata, awalnya tuh aku pengen kontribusi aja sama event-event yang ada di Pekalongan. Kayak beberapa yang seperti Panjang Jimat, terus juga ada karnaval. Pengen rasanya kayak ada di posisi mereka gitu, ikut event-event kayak gitu tentunya. Dan juga samping dari itu aku pengen bikin remaja di seumuran aku atau sepantaran kita ini pengen lebih mencintai budaya lokal dan juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di Pekalongan. Dan tidak lain, aku pengen bikin potensi-potensi yang ada di Pekalongan, tentunya pariwisata atau yang lainnya bisa berkembang juga. Kalau dari saya sendiri sih, awalnya kan saya nggak tahu apa sih duta wisata itu, apa aja tugasnya gitu-gitu. Saya juga diberitahu oleh guru saya, itu Bu Siska. Terima kasih Bu Siska sudah memberitahu saya mengenai informasi mengenai duta wisata, dan sehingga saya bisa bergabung di organisasinya. Dan samping itu saya juga ingin berkontribusi juga seperti Hussein di masyarakat, karena kan dari SMP dan juga SMA kan saya berorganisasi ini hanya di sekolah saja, dan saya ingin mencoba hal baru untuk terjun di masyarakat juga, ingin mengikuti organisasi di luar sekolah. Nah, salah satunya yaitu Adwika, yaitu Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Nah, saya ketika diberitahu oleh guru saya tertarik nih. Awalnya kan nggak tahu, karena juga nggak tertarik. Akhirnya saya cari-cari tahu, terus diberitahu mengenai apa sih duta wisata, apa sih Adwika itu. Akhirnya saya tertarik, saya mencoba daftar. Kemudian alhamdulillah saya juga terpilih menjadi wakil satu duta wisata Kota Pekalongan. Yang mana alhamdulillah juga saya juga bersama teman-teman
bisa membantu pemerintah pariwisata Kota Pekalongan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Pekalongan. Yes. Nah, keren banget kan stationers. Nah, buat stationers yang di rumah pasti juga mungkin pengen nih mau ikut jejak dari Mas Susan sendiri sama Mas Zalfa. Nah, ada nggak sih tahap-tahap seleksinya mungkin bisa di-share untuk stationers juga. Nah, stationers yang di rumah bisa siapin pensil terus catatan juga buat ditulis ya. Iya, ini bagi yang mau berminat masuk ke Adwika juga. Ini juga sarana untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih luas mengenai Adwika sendiri atau duta wisata sendiri gitu. Oke, untuk seleksinya sendiri ada yang pertama ada seleksi berkas. Di seleksi berkas itu kita mengumpulkan seperti bentuk CV seperti itu. Apapun yang kalian punya kayak piagam, sertifikat segala macam itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk seleksi berkas. Dan yang kedua ada melewati tahap seleksi wawancara. Itu dari seleksi berkas itu kita difilter dulu atau dikurangin dulu jumlahnya atau dihitung sampai kalau memenuhi standar kita dimasukin ke seleksi wawancara. Di seleksi wawancara sendiri itu nanti kita melewati beberapa wawancara berbagai bidang dan tentu pastinya kita setelah dari seleksi wawancara itu kita melanjut ke karantina. Di karantina itu kita udah diberi pembekalan untuk malam grand final tentunya. Setelah nggak cuma malam grand final, setelah kita jadi masba nanti pelantikan atau segala macam kita diberi pembekalan selama karantina itu selama 2 minggu kurang lebihnya. Ya, dan juga karantina juga sangat bermanfaat untuk kami sebagai Duta Wisata Kota Pekalongan untuk bagaimana sih kita menjalankan peran sebagai Duta Wisata Kota Pekalongan dan tidak hanya sampai grand final saja namun tetap antusias, tetap eksis di bidang pariwisata setelah grand final gitu loh. Oke, mantap. Nah, apa sih perbedaan yang dirasakan selama sebelum dan setelah menjadi Duta Wisata Kota Pekalongan? Yang paling signifikan mungkin? Yang paling signifikan yaitu yang pertama perbedaan karakter sebelum dan sesudah saya mengikuti seleksi dan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua juga perbedaan kesibukan. Nah, perbedaan kesibukan yang pastinya kan di kelas 12 ini kan juga memiliki banyak agenda ya. Namun saya juga ingin berpartisipasi juga dan berkontribusi untuk Kota Pekalongan. Yang awalnya kan saya juga nggak tahu tentang duta wisata nih. Terus juga saya diyakinkan oleh teman-teman juga lah, kamu kok ditunjuk malah nggak kalau nggak mau gimana? Kan sekolah udah nunjuk kamu gitu loh. Akhirnya kalau kamu udah ditunjuk sih, kalau aku jadi kamu sih, aku percaya karena kan kalau sekolah nunjuk kamu berarti kan percaya kalau kamu tuh punya potensi gitu. Nah dari situ saya semakin yakin. Kemudian ya saya bergabung dan saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan dalam diri saya. Yang pertama yaitu tadi kepribadian, karakter dan kesibukan juga. Tentunya saya tidak menyesal walaupun saya sibuk, saya merasa bermanfaat, saya merasa ilmu yang saya dapatkan itu dapat saya terapkan sehari-hari untuk lingkungan saya, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah saya gitu. Oke, betul banget. Kalau dari aku sendiri itu nggak jauh beda, apalagi kalau perbedaan karakter itu bakal kerasa banget dari diri kita, potensi dalam diri kita itu jauh lebih meningkat nantinya kalau udah dari perbedaan sebelum sama sesudahnya itu udah pasti. Apalagi tingkat kepercayaan diri itu. Dan yang kedua, tingkat kesibukan juga meningkat pastinya. Benar. Kita harus menyimbangi antara sekolah dan kontribusi kita untuk pemerintah atau Kota Pekalongan. Tapi itu juga bukan menjadi hambatan juga sih untuk kami tetap mengikuti pelajaran dengan baik karena kan juga kami sadar dan kami diberi trik-triknya, tips-tipsnya bagaimana memanage waktu dengan baik. Kami juga bagaimana cara mengimbangi acara-acara di luar sekolah, acara-acara duta wisata dengan agenda yang ada di sekolah dan pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Ya betul banget. Oke, itu keren banget ya. Jadi menjadi mahasiswa wisata itu juga harus bisa pintar-pintar membagi waktu ya. Jadi pada intinya. Oke. Sebenarnya jadi kita udah ngobrol-ngobrol seru. Mungkin dari stationer sebenarnya masih bingung nih. Apa sih sebenarnya duta wisata itu dan perannya apa buat Kota Pekalongan? Oke, dari aku sendiri duta wisata itu perannya cukup penting bagi Kota Pekalongan. Beberapa kota mungkin ya yang punya mbak sendiri masing-masing. Ya, fungsi pertamanya itu kita dapat memperkenalkan potensi wisata yang ada di kota kita sendiri, entah di masyarakat dalam kota dan luar kota, dan juga membantu pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan, dan juga bisa membantu para remaja seumuran kita ini biar cinta sama budaya sendiri gitu loh, akan kearifan lokal mereka. Benar. Nah, kalau menurut saya sendiri sih duta wisata itu kan implementasi dari suatu daerah, dari remaja suatu daerah
yang mana memiliki tugas pokok, yaitu yang pertama mempromosikan dan ikut mengembangkan bersama pemerintah pariwisata Kota Pekalongan untuk kedepannya wisata Pekalongan agar menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan duta wisata itu tidak hanya di Kota Pekalongan saja, namun juga di luar kota itu banyak sekali, dan sebutannya juga bermacam-macam seperti di Pekalongan Mas Mbak, kalau di Semarang juga ada namanya tuh Denok Kenangnya gitu loh. Saya mau nanya nih, kontribusi apa sih yang dari dulu tuh kayak pengen banget dilakukan cuman belum tercapai selama mungkin dari awal menjadi Mas Duta Wisata sampai sekarang? Oke, dari aku sendiri tuh udah nyiapin proker ya. Ini kontribusi sebenarnya proker angkatan yang akan dilaksanakan sebenarnya ini proker untuk Hidden Gem, Pesindon, dan Kauman. Tapi ini belum sempat terlaksanakan, tapi insya Allah di bulan ini bisa dapat dilaksanakan dengan lancar. Oke, amin. Kalau saya sendiri sih, apa yang ingin saya berikan tapi belum terlaksana yaitu dari pengalaman saya mengikuti agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, yaitu pada waktu itu saya mengikuti capacity building di Magelang dan di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana di sana itu saya melakukan studi wisata. Saya mendapatkan banyak ilmu bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sana untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, kemudian bagaimana cara memperkenalkan serta bagaimana cara menarik perhatian masyarakat dan pemerintah akan pentingnya wisata tersebut, akan pentingnya daerah tersebut, yang mana daerah tersebut itu memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan baik. Nah, saya juga pengennya sih di Pekalongan juga saya berkontribusi di masyarakat untuk membangun dan mengembangkannya. Namun kan juga ya bertahap bersama teman-teman kita juga, teman-teman Adwika semua, untuk mengembangkan bersama potensi wisata yang ada di Pekalongan. Oke, semoga plan yang tadi udah dikasih tahu ke kita bisa terlaksana ya Kak. Amin. Oke. Minta doanya juga nih ya. Ya, amin. Sessioners di rumah doain juga ya, biar pariwisata di Pekalongan semakin berkembang bertumbuh. Oke. Betul banget. Mungkin saya mau tanya nih, pandangan dari Mas Duta Wisata sendiri apa sih terhadap pariwisata di Pekalongan? Nah, pandangan saya terhadap pariwisata di Pekalongan, saya itu salut dengan Kota Pekalongan. Walaupun kotanya ini kecil, bisa dibilang kota yang kecil, tapi ini memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan luas. Dan wisata itu tidak hanya wisata rekreasi saja. Yang dimaksud wisata itu kan suatu tempat atau suatu wilayah atau daerah yang memiliki nilai jual yang bisa diperkenalkan oleh wisatawan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Nah, untuk pandangan saya sendiri kan Kota Pekalongan walaupun kota yang kecil ini sebenarnya memiliki banyak potensi wisata, dan wisata itu tidak hanya wisata rekreasi, jadi bisa wisata religi, wisata budaya, wisata seperti wisata kampung batik. Nah, seperti di Pekalongan ini kan ada kampung batik yang terkenal di Kota Pekalongan, seperti kampung wisata batik Pesindon, kampung wisata batik Kauman. Nah, sebenarnya kan itu suatu desa yang mana memiliki nilai jual yang tinggi untuk diperkenalkan di masyarakat luas, yang mana desa tersebut ini memiliki ciri khas, yaitu seperti Kauman dan Pesindon ini kan ini memiliki warga-warganya yang aktif atau eksis di bidang batik ya. Nah, desa tersebut juga bisa diperkenalkan dengan luas dan bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan yang penasaran bagaimana sih batik di Pekalongan, dan batik kan juga merupakan ciri khas Kota Pekalongan. Nah, jadi kita bisa memperkenalkannya dari desa-desa wisata yang ada di Pekalongan, dan tidak hanya di kampung batik Pesindon dan Kauman saja. Kampung batik kan ada banyak penghasil batiknya di Pekalongan itu. Oke. Jadi peran-peran tadi kan pastinya Duta Wisata itu juga sebagai public relation untuk membentuk citra pariwisata yang ada di Kota Pekalongan. Nah, itu sendiri perannya apa sih Kak yang Mas yang lebih spesifik ke public relationnya? Oke, untuk public relations sendiri itu kita pastinya harus menjadi sosok yang positif ya bagi masyarakat kita, tentunya untuk remaja-remaja yang ada di seumuran kita ini pastinya, dan memberikan dampak positif tentunya pasti, untuk kurang lebih seperti itu, agar mereka bisa mencintai budaya lokal dan juga dapat meneruskan budaya leluhur mereka seperti itu. Dan untuk menjadarkan generasi remaja juga gitu di seumuran kita yang ada di Kota Pekalongan, karena
tidak hanya kota lain saja yang memiliki wisata yang bagus untuk foto-foto, untuk dinikmati, dan sebenarnya Pekalongan sendiri juga memiliki wisata yang sangat amat eksis dan sangat bisa dimanfaatkan dengan baik oleh remaja-remaja di kota Pekalongan. Ya, betul banget. Khususnya buat para Gen Z ya pastinya. Kan seperti wisata batik itu kan juga mungkin fashion di kalangan remaja kan mungkin agak asing kalau misal nongki pakai batik gitu kan, apa sih kok formal banget, mau nyantai juga pakai formal, mau ngapain gitu, emang mau kondangan, mau rapat gitu. Sebenarnya kan kayak pakai batik kayak gini kan juga termasuk style gitu loh. Dan batik sekarang kan juga modern dan motifnya juga beraneka ragam gitu loh, dan bagus-bagus juga, jadi bisa dijadikan fashion sehari-hari. Kan juga nggak kalah keren juga memakai batik dan memakai ciri khas fashion sendiri, ya gitu. Kayak gini casual nih. Bisa dikombinasikan dengan berbagai macam cara gitu. Oh ya, saya lihat juga nih videonya mas-mas yang salah satu video reels ya. Ya itu juga termasuk salah satu contoh dan salah satu usaha kami dalam memperkenalkan ini loh, kalau misal kita pakai batik ini juga nggak monoton gitu-gitu doang. Kita tuh nggak cuma kayak pakai batik di kondangan doang, nggak cuma di rapat-rapat doang, tapi kan bisa buat sehari-hari juga bisa gitu loh. Selama menjadi duta wisata pasti udah melewati banyak rintangan juga tadi yang sudah saya sebelumnya bilang. Suka duka selama menjadi duta wisata, coba bisa mungkin di-share cerita-cerita atau momen lucu yang paling berkesan gitu. Kalau di sini banyak banget nih. Banyak sukanya, dukanya hampir gak ada sih menurut aku. Nggak kerasa, alhamdulillah nggak ada sama sekali, alhamdulillah nggak ada dukanya. Jadi untuk kalau berkesannya itu, kita paling berkesan itu di malam grand final pastinya. Itu rasa sensasi yang benar-benar seru banget pokoknya di malam grand final itu. Campur aduk, tapi yang dirasain tuh kita pandang orang tuh bukan gugup, malah kayak antara bahagia gitu. Kan ketemu banyak orang, dilihat banyak orang, pejabat-pejabat dan segala macamnya kan hadir semua tuh di situ, seperti Pak Wali Kota Pekalongan, Wakil Wali Kota dan Dandim dan segala macamnya juga dihadiri oleh Putri Indonesia juga ya waktu itu. Putri Indonesia. Itu kan juga rasanya campur aduk tapi bahagia gitu loh. Saya dilihat orang-orang penting nih gitu, dilihat orang-orang penting, tapi kami juga merasa tertantang untuk menjadi pribadi yang lebih menjaga diri gitu saat di atas panggung. Beda ya. Banget. Dominan kesenengnya, bahagia dan jujur itu bangga gitu. Apalagi juga dalam menjalankan proker kita kan jalan-jalan juga nih ya, jalan-jalan di kota Pekalongan, ke kota-kota lain juga kita di samping jalan-jalan, di samping seneng-senengnya itu juga kami belajar banyak hal. Kami belajar memanfaatkan momen tersebut untuk dijadikan bekal kami sebagai duta wisata gitu. Ya, yang pasti selama duta wisata kita dapat ilmu, kita dapat relasi sama warga kota Pekalongan, di luar kota Pekalongan juga ada banyak juga. Dan juga kita pastinya bisa mengembangkan semua event-event yang ada di kota Pekalongan ini. Nah, bonusnya seperti Husein kan banyak yang ngajak kerjasama itu untuk apalagi di bidang fashion dan segala macamnya, untuk bidang promosi seperti wisata-wisata. Untuk kerjasama di bidang fashion juga Husein banyak juga itu, dan teman-teman yang lain juga nggak kalah banyak juga. Ya, kita udah kerja sama Transmart, Trans Studio Mini Kota Pekalongan, jangan lupa main ke sana ya. Kita promosi dikit ya di sini. Oke, last question. Ini mungkin banyak banget stationers yang kepo, yang penasaran. Sebenarnya masih single atau enggak sih? Terus pernah nggak terlibat mungkin cinta lokasi pada saat mungkin di karantina? Pastinya kan ada tuh bubuk cinta gitu kan bisa. Nah, apalagi kan mbak-mbak duta wisata kan cantik-cantik saya lihat gitu. Ini dari aku. Kalau dari aku nggak ada ya, cuma adanya duka doang kalau masalah itu. Duga sih katanya banyak sedeknya. Dukanya. Percintaannya banyak duganya gitu. Percintaannya banyak duganya. Percintaannya berduka. Gitu. Kalau dari Mas Alfa sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih ya terus terpersit lah. Gitu. Sama-sama punya rasa. Spill dong, gak spill. Spill. Ya wajar lah punya rasa suka, cuman kan kita tetap profesional dalam menjalankan tugas betul banget. Di organisasi. Ya udah organisasi seperti teman biasa, cuman kan ya tetap lihat-lihat tempat juga, karena kan kita sebagai duta wisata kan juga ingat fungsi kita juga, ngapain di situ kalau kita nggak nyalin proker, ngapain di situ kalau kita nggak bekerja dengan baik seperti itu.
Oke, setelah tadi kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol seru seputar duta wisata, sekarang kita ada di segmen ice breaking atau games. Jadi di sini saya sudah nyiapin beberapa gambar tentang wisata-wisata destinasi wisata yang ada di Kota Pekalongan. Nanti Mas Duta Wisata bisa sebutin nama wisatanya beserta lokasinya, daerahnya aja gitu. Oke. Siap? Secara garis besar. Ya, boleh. Ini Kan spesifiknya serta nomor-nomornya, nomor wisatanya kan juga nggak tahu kita, maksudnya nggak tahu tapi tentang kalau banyak tahu gitu. boleh sih disebutin itu kayak nanti lihatnya tuh 5 detik, terus nanti waktu menjawabnya sampai 10 detik. Itu kita lihat dulu 5 detik kan, nggak langsung jawab gitu kan? Iya. Oke. Nanti hitungan ketiga gini. Itu ya. Oke. Soal pertama, Oh iya, oke. Ya langsung jawab aja. PPNP. Betul. Di daerah? Ada di daerah samping Pasir Kencana. Iya benar dekat Pelabuhan Ikan. Betul. Dekat pelabuhan itu ya? Iya, pelabuhan. Betul keren. Mas Alfa sebenarnya tahu gak? Iya tahu tapi udah gitu. Oke. Jadi tadi mending cepet-cepet aja deh. Oke. Ya, oke. Lu cepet-cepetan gitu. Bentar. Oke. Udah ya. Oke. Saya. Oke. Aduh siapa di station? Mana dulu nih? Aduh siapa dulu nih? Yang di Ini. belakang tahu nggak tadi siapa? Oh, Saya dulu Mas dong, Alfa saya dulu dulu. dong. Oke. Ini masih Jamik Kauman yang terletak di sebelah alun-alun Kota Pekalongan yang Ya, sangat benar. ikonik. Iya, 100% betul. Udah kelihatan sih sebenarnya harusnya di sini. Jelas banget nih. Kalau nggak Sudah. tahu marah sih. Oke. Orang-orang soalnya di sini semua. Oh iya. Oke. Pertanyaan ketiga. Langsung ya cepat-cepat ya. Pantai Selamaran. Betul nggak? Oh iya, Pantai Oke. Selamaran. Selamaran. Bener kan? Selamaran apa Pasir Sari? Pasir Sari mana ya? Pasir Selamaran. Pasir Selamaran. Pasir Selamaran. Oke bener. Berarti 2-1 ya. Iya, oke. Buat Mas Husen. Oke, pertanyaan ketiga, keempat. Saya. Gampang banget ini. Ini ikonik Pekalongan ini, menjadi salah satu ikonik Pekalongan. Ini tuh Gapura Akbar atau Gapura Besar Kota Pekalongan, yaitu terletak di alun-alun Kota Pekalongan. Gapura Nusantara. Tuh di situ juga ada masjidnya tadi. Iya, ini udah Lihatin kelihatan. tadi. 2 sama ya. Oke, lanjut. Mangrove. Di daerah Di daerah itu Pekalongan Pekalongan Utara. Itu dekat krematorium. Iya betul. Sudah. Oh iya, for your information saja ini ya. Di situ juga ada destinasi wisata. Kan selain mangrove juga di situ ada perahu-perahu itu ya. Oh boot, iya, apa iya, sih? boot. Iya. Kalian juga bisa naik itu di sana. Keliling-keliling hutan mangrove di situ. Iya, keren-keren mangrove. Mancing sekalian. Iya, enak banget. Kadang suka mancing kalau sore-sore di situ. Siap. Oke, lanjut ya. Saya. Ini kamu. Mas Alfa. Museum batik dong. Iya, masa nggak tahu di stationers juga kalau nggak tahu parah sih. Oke. Ruang apa, Kak? Di? Ini harusnya tahu dong jalan persisnya. Ini kalau masuk dari museum batik itu berarti kalau langsung belok kiri, kalau belok kanan kan itu ruangan khusus. Yang di samping kanannya juga ada ruangan Ruang di sebelah kanan. Gimana? Kanan sebelah kanan, ruang Dekat sebelah kanan. Iya. Masuk. loket tiket. Iya, di loket tiket. Benar. Oke. Lanjut. Udah ya? Oh, udah. Oh, udah. Oke. Skornya berapa nih tadi? Skalanya berapa nih tadi? Ayo sih main belakang gitu enggak? Berapa? Oke, nanti ada di sini. Oke. Oke, jadi tadi kita udah seru-seruan bareng sama Mas yang keren-keren ini, ada Mas Husen sama Mas Alfa. Terima kasih Mas udah mau datang, udah mau hadir, Terima kasih, meluangkan Terima kasih waktunya. kembali Iya. dengan senang hati. Last deh, harapan buat MBK Station dan juga Duta Wisata atau pariwisata di Kota Pekalongan. Oke. Desain dulu. Untuk MBK Station semoga kedepannya bisa tambah maju, Amin. tambah lancar semuanya Ya, amin. pekerjaannya. Dan untuk warga Kota Pekalongan tentunya aku ingin menyampaikan kita sebagai pemuda dan penerus bangsa nantinya kita dapat mencintai kebudayaan lokal kita sendiri dan tentunya kita dapat berkontribusi dalam event-event di Pekalongan ini dan juga dapat membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar Kota Pekalongan dan terus menjaga kelestariannya. Kalau pesan saya tersendiri nih ya untuk MBK Station dan harapan nih, lebih ke harapan sih ya. Semoga MBK Station ini lebih
lebih maju, lebih Amin ya lebih baik Allah. lagi ke depannya dan Amin. bisa berkreativitas dengan luas, tidak hanya di konten podcast saja gitu lah. Tapi kan saya yakin lah anak MBK ini Iya, kreatif udah masih pasti punya tuh. proker yang baru yang mengejutkan gitu loh. Amin. Dan untuk harapan Kota Pekalongan sendiri, untuk harapan Kota Pekalongan dan masyarakatnya agar lebih sadar diri akan pentingnya mengembangkan potensi wisata yang ada di Pekalongan, karena kan Betul, Pak. pengembangan wisata yang ada di Pekalongan juga bisa dijadikan sumber penghasilan juga, tidak hanya lokasi tersebut tidak hanya jadi tempat tinggal saja, namun kayak seperti kampung-kampung wisata, batik dan lain sebagainya, kampung religi itu juga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, kayak masyarakatnya diberdayakan lah untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa melalui wisata yang ada di Pekalongan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Mas sudah ini. Ya, terima kasih kembali. Kita juga ada bingkisan kecil. Silakan bisa diterima. Iya, Dari terima kasih. ya. Ada batik juga dari Batik Atika selaku sponsorship kita. Ya, terima kasih untuk Batik Batik Atika. Atika. Iya. Terima kasih untuk MBK Station juga. Ya, terima kasih kembali. Ya, senang sekali ini bisa diundang ke MBK Station. Alumni saya sebagai alumni. Semoga sukses terus MBK Station. Sukses terus. Banyak. Oke, terima kasih stationers yang udah nonton sampai selesai. Gimana tadi, seru kan pastinya? Nah, saksikan terus ya Station Talk with Season 2 untuk episode selanjutnya. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Saya Keisha, pamit undur diri. Terima kasih, see you.